مفتاح الفرج وبه سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهاج الصبر مفتاح الفرج وبه سيرتفع الحرج قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kegiatan ukhuwah yang kelima ini kita laksanakan yaitu dengan tujuan mempererat tali silaturahmi, tali ukhuwah, saling mengenal, ta'aruf. Mudah-mudahan di kegiatan ukhuwah yang kelima ini kita saling memperkuat, saling mengenal. Ketika kuatnya pengenalan ini, maka akan terjalin kekuatan kekeluargaan yang ada di SMP Al-Hidayah ini. Semoga pertemuan ini bukan hanya sesuai tema ya, cucurak begitu ya, tetapi pertemuan ini juga Allah lanjutkan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 3 jenis anak. Ya, jadi ada 3 jenis anak di dalam Al-Qur'an. Pertama, anak itu dikatakan zinatul hayat, yaitu perhiasan kehidupan. Yang kedua, anak itu terkadang dikatakan fitnah, yaitu ujian. Dan juga yang ketiga, anak itu terkadang dikatakan qurratu ain, yaitu penyejuk pandangan mata. Maka kita ingin mencoba mengurai ketiga jenis tipe anak ini. Ya, sebenarnya anak-anak kita itu menjadi perhiasan ataukah ujian ataukah menjadi orang yang menyenangkan kita, gitu ya. Ada tipe 3 anak. Ya, ada 3 tipe anak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, kapan anak-anak disebut perhiasan kehidupan dunia? Anak-anak dikatakan perhiasan kehidupan dunia ketika mereka tumbuh dengan sehat, fisiknya kuat, ceria, ya. Dalam masalah keduniaan dilihatnya sangat enak sekali, menjadi perhiasan, bangga dengan fisiknya yang sehat, yang kuat, yang ceria, olahraganya hebat. Itu adalah zinatul hayatid dunia. Bersih kulitnya, fisiknya, raganya, itu adalah perhiasan, perhiasan kehidupan dunia. Dan ini banyak dimiliki oleh orang beriman, oleh orang-orang kafir, oleh siapapun manusia itu tak memandang keimanan atau kekafiran mereka. Ketika mereka merawat fisik anak-anak tersebut, maka akan menjadi zinatul hayatid dunia. Ya. Tapi bagi orang beriman ini belum cukup. Ya, belum cukup kalau hanya sekedar menjadi zinatul hayatid dunia. Walaupun kita akan bahagia, kita akan bergembira dikarenakan keduniaannya. Ya, dia yang tumbuh sehat, yang jarang sakit. Kalau sakit-sakit, sesekali sakit biasalah, seluruh manusia pasti sakit. Tapi mayoritas kehidupannya adalah mayoritas kehidupan yang sehat. Nah, ini tipe anak pertama. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini pun mereka termasuk zinatul hayatid dunia. Sebab ya para murabi, para guru, ya para pengurus itu pun alhamdulillah memperhatikan makan mereka, memperhatikan minum mereka, memperhatikan kebersihan mereka, memperhatikan olahraga mereka, sehingga mereka memang tumbuh dengan sehat. Ya, mudah-mudahan menjadi zinatul hayatid dunia. Nah, yang kedua, jenis anak yang kedua
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Anfal ayat ke-28 ya. Allah mengatakan bahwa anak itu adalah sebagai fitnah. Ya, Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Ya. Itu fitnah. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat balasan yang begitu melimpah, yaitu surga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, anak akan dikatakan menjadi fitnah sebagaimana harta akan dikatakan menjadi fitnah kalau harta dan anak ini menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta, karena anak kita jadi tidak beribadah. Terlalu sayang terhadap anak, lantas membiarkan anak bermain-main sesukanya tanpa kita perintahkan untuk sholat, tanpa kita perintahkan untuk baca Quran. Akhirnya kita pun tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terlalu memanjakan anak, ya, sehingga kita menuruti seluruh keinginan anak dan akhirnya mencelakakan diri kita dan juga diri anak-anak. Nah, ini anak sebagai fitnah. Dan banyak orang-orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibunya yang terhalangi dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan anak. Tidak berinfak, jarang sekali berinfak dikarenakan semuanya untuk anak. Ya, semuanya untuk anak. Akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak-anak atau harta-harta ini menjadikan kita terhalang dari Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa anak sedang menjadi fitnah atau ujian. Nah, yang ketiga, ini yang didambakan oleh kaum mukminin. Bahkan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi anak-anak yang qurratu ain, qurratu ayun, ya. Dan Allah berfirman di dalam surah ke-25 ayat 74, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami. Rabb itu artinya pencipta atau pemilik atau pengatur. Ya, wahai pencipta kami, wahai pemilik kami, wahai pengatur urusan-urusan kami, ya Allah, hab lana min azwajina, berikanlah kepada kami istri-istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada anak sebagai qurrata a'yun. Siapa itu? Anak yang sangat indah, yang sangat menyenangkan ketika dipandang, yaitu anak-anak yang salih, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk rumah, terdengar suara anak yang sedang membaca Al-Quran, itu menyejukkan pandangan kita. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami,
syafaatkan kami. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya program-program komite ke depan bisa berjalan dengan baik. Mohon masukannya, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Teranglah dengan caramu yang tiada pernah padam, ya Rabbi, bimbinglah kami. Bagi yang berhalangan atau karena ada perubahan jadwal setelah melakukan konfirmasi, harap konfirmasi ulang ke bagian perizinan. Kemudian pada momen penjemputan, santri diperbolehkan untuk keluar pondok dengan ketentuan wajib bersama orang tua atau walinya. كم من بلية مبتلى واستمر بعد ذهابها سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهى والهم مهما حاك في صدر المعنى واختلج وغدا المعنى كاليتيم وتاه من بين في صدر المعنى واختلج وغدا المعنى كاليتيم وتاه من بين اللجاج فالصبر خير طريقة عند المصائب تنتهى الصبر مفتاح الفرج وبه سيرتفع الحرج فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوهى كم مسلم متألم بدعاء خالق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Firman Mutakin. Saya orang tua dari Ananda Raden Izam Rafael Mutakin, santri dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP IT Al Hidayah Bogor. Anak saya kebetulan saat ini baru memasuki kelas 7 di SMP IT Al Hidayah ini. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 September 2022 kami diundang diselenggarakan acara cucurak ya, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara wali santri, kemudian dengan anak-anaknya, kemudian khususnya dengan ustadz-ustadznya. Alhamdulillah kami diperkenalkan dengan ustadz-ustadznya yang Masya Allah ini sangat kekeluargaan, dan tentunya ini dapat meningkatkan silaturahim di antara kita semua. Dan pengalaman kami Alhamdulillah selama Ananda Izam Rafael Mutakin bergabung sebagai santri di sini, Masya Allah sudah beberapa bulan ini kemandiriannya sudah terlihat begitu, yang selama ini cukup manja ya di rumah, tapi Alhamdulillah perubahannya sudah sangat baik. Saat ini Ananda sudah bisa mandiri dan sudah tidak lagi manja begitu, dan pembiasaan seperti sholat berjamaah tepat waktu di aula waktu, kemudian pembiasaan ba'da subuh halaqah dan tahsin bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian beserta ustadznya, itu sangat membuat hati kami selaku orang tuanya sangat nyaman, adem begitu ya, melihat anak-anak yang menjadi investasi kita yang paling berharga begitu. Semoga kelak anak-anak kita bisa menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya. Dan Alhamdulillah terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada para ustadz yang telah membimbing dan membina anak-anak kami, wabil khusus Ananda Raden Izam Rafael Mutakin
Jazakumullahu khairan katsira. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, abinya Apir Satria Jaya Hidayat. Beliau di kelas 7 angkatan 22, dan syukur alhamdulillah beliau mengikuti jejaknya kakaknya Dinar yang sekarang sudah menjadi abdi negara di kepolisian. Beliau adalah angkatan dari 14. Syukur alhamdulillah, saya cukup bangga dan senang bisa menitipkan anak saya di sini. Pertama, saya memilih sekolah di SMP Al-Hidayah ini adalah satu, ustadznya adalah banyak ilmu dan pengalamannya, dan juga memang hafiz Al-Quran, sangat rekomen. Selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa tempatnya sangat luas, cukup sejuk, indah, air bersih, tempat asramanya juga bagus. Mereka memiliki tempat dan lemari tempat tidur tersendiri. Jadi mereka cukup terlatih. Buat saya, alhamdulillah, dengan saya yang kurang bisa mendidik anak, dengan masuknya ke pondok SMPI Al-Hidayah ini, saya cukup terbantu, dan alhamdulillah kegiatan silaturahmi pun selalu dilaksanakan. Seperti halnya hari ini kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 mengadakan acara cucurak yang kelima. Alhamdulillah dengan diwarnai dengan tampilnya para ustadz, perkenalan para ustadz, ditambahin dengan para komite, orang tua, dan silaturahmi, saling kenal mengenal kuliahnya dengan para orang tua santri, dan begitu juga diisi dengan kajian dari Ustadz Salahuddin. Cukup alhamdulillah, buat saya senang, dan bekal buat anak-anak masuk kepada lingkungan, terutama pada saat nanti liburan mereka bisa mengisi di bulan Ramadan, terutama di masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Pilihlah sekolah SMPI Al-Hidayah, buat saya top banget. Terkait mengenai pembelajaran di sekolah SMPIT Al-Hidayah Boarding School, alhamdulillah anak saya semenjak masuk ke sini sampai mau berakhirnya, peningkatan tahfiz Qur'annya makin luar biasa, meningkat. Yang keduanya adalah lokasinya sangat nyaman. Yang ketiga, terkait masalah guru-guru dan pengajarnya, ini mengajarkan hal-hal yang luar biasa, positif, dan nilai-nilai agamanya dicukupi dengan kompetensi yang luar biasa. Saya menghimbau, meminta kepada rekan-rekan semua untuk bisa bersekolah di AHBS Al-Hidayah Boarding School di daerah Taman Sari, cukup dekat dari Kota Bogor, hanya 10 km menuju ke sini, dan wilayah lokasinya nyaman sekali untuk pembelajaran. Insya Allah banyak hal positif yang akan didapatkan di sekolah ini. Semoga dengan menyekolahkan di AHBS, niat kita sebagai orang tua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Hartono, wali murid dari kelas 8 atas nama Muhammad Ijvan Fikriansah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa menghadiri acara cucurak yang kelima yang diselenggarakan oleh SMP Al-Hidayah. Dan tentunya acara ini sangat bermanfaat karena memang bisa menjadi ajang silaturahmi bagi wali murid, dan tentunya juga silaturahmi dengan para ustadz semua. Dan saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan rasa syukur saya berkesempatan untuk menyekolahkan, menyantrenkan anak di SMP Al-Hidayah, dan tentunya ini adalah sekolah yang luar biasa dengan lingkungan yang cukup asri, dengan ustadz-ustadz yang cukup kredibel, dan tentunya SMP Al-Hidayah ini juga memiliki satu pembinaan dan literasi yang cukup baik, dan ada pembinaan kekeluargaan yang cukup luar biasa, sehingga sangat beruntung kita diberikan kesempatan untuk menyekolahkan dan mesantrenkan anak di SMP Al-Hidayah ini. Mari kita bergabung di pesantren Al-Hidayah untuk kebaikan anak-anak kita semua. Kami dari manajemen SMP Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus komite SMP Al-Hidayah,
kepada orang tua santri SMP Al Hidayah yang telah bersama-sama untuk mensukseskan acara ukhuwah yang kelima ini. Alhamdulillah, acara ukhuwah kelima ini diikuti antusias orang tua begitu besar untuk mengikuti ukhuwah yang kelima ini. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa melaksanakan ukhuwah yang keenam. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dikeluarkan menjadi berkah amal jariah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.